Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Kali ini kita bakal jelasin kenapa aturan no contact ini ampuh banget dan gimana cara ngelakuinnya dengan benar, biar kamu bisa balikan sama mantan dan bikin hubungan jadi lebih baik dan kuat dari sebelumnya. Ada beberapa cara buat manfaatin momen ini, buat perbaiki diri sendiri. Jadi hubungan kamu nantinya lebih baik dan gak lagi ada masalah yang bikin kalian putus. Oke, sekarang kita mulai ya. Pertama, mari kita bahas tentang aturan no contact. Aturan no contact itu sesuai dengan namanya. Berarti setelah putus, kamu nggak berhubungan sama sekali sama mantan. Itu berarti nggak ada telepon, nggak ada teks, nggak ada tweet, nggak ada TikTok. Pokoknya nggak ada kontak sama sekali. Jangan stalking dia juga. Karena itu nggak membantu sama sekali. Jadi, nggak ada kontak selama minimal 3-4 minggu. Kamu pasti bertanya-tanya, apakah aturan no contact ini bekerja? Jawabnya, iya, bener banget. Apakah selalu berhasil setiap waktu? Nggak juga sih. Sebenarnya ini hal yang bagus, karena nggak semua mantan pantas buat balikan. Kadang, ini malah bikin kamu sadar kalau hubungan itu memang nggak cocok buat kamu. Tapi, kalau ada kesempatan buat balikan, ya ini cara terbaiknya. Sebelum kita masuk ke alasan kenapa aturan no contact ini bekerja, buat ngingetin aja, yang paling utama, aturan no contact ini buat kamu. Jadi gini, ini memang cara buat balikan, dan ini yang kamu inginkan, tapi jangan masukin mindset itu dulu. Kamu harus lihat ini sebagai kesempatan buat balik ke diri sendiri, fokus ke diri sendiri, dan merasa baik tanpa hubungan. Kalau kamu cuma menghabiskan waktu mikirin dia, kamu nggak akan lebih baik dari sebelumnya. Dan ini nggak akan membantu kamu. Kamu malah jadi lebih buruk. Jadi ingat, yang terpenting ini tentang kamu dan untuk dirimu sendiri. Oke? Sekarang, mari kita masuk ke alasan kenapa aturan no contact ini selalu berhasil. Pertama, memberi ruang untuk sembuh. Cinta itu ibarat obat, dan saat putus, kita butuh waktu buat sembuh. Kayak pecandu gitu yang butuh berhenti. Kamu nggak bisa benar-benar sembuh dari semua rasa nggak enak yang numpuk selama masa putus. Putus cinta itu berat, dan biasanya nggak terjadi begitu aja dalam sehari. Kemungkinan besar setelah putus, kamu juga nggak berada di kondisi terbaik. Jadi, kamu butuh ruang untuk kembali ke diri sendiri. Ingat, ini nggak bakal terjadi kalau mantan terus-terusan muncul dalam hidupmu. Dia bakal mengganggu proses itu. Maksudnya, ini bukan berarti dia sengaja mainin pikiran kamu. Dia mungkin juga lagi terluka, makanya dia ngehubungin kamu. Yang sering terjadi ini malah bikin bingung, dan kamu nggak butuh kebingungan ini lagi sekarang. Jadi, aturan no contact ngasih kamu kesempatan buat menjauh, menenangkan pikiran, dan memulai lagi. Kedua, kamu bisa tahu di mana posisi dia sebenarnya. Nggak ada yang bikin seseorang lebih waspada daripada menghadapi kemungkinan kehilangan orang yang dia pedulikan. Jadi, kalau kamu tiba-tiba nggak merespon atau nggak ngehubungin dia, otomatis dia bakal mulai bertanya-tanya. Apakah dia sudah move on? Apakah aku kehilangan dia? Ini bakal memicu pikiran seperti, mungkin putus ini adalah kesalahan. Mungkin aku melepaskan orang yang baik. Pikiran-pikiran itu bakal muncul dengan sendirinya. Sekarang, apakah aturan no contact bekerja pada semua orang? Ya, kalau dia takut kehilangan kamu dan masih punya perasaan kuat, walaupun putus karena alasan tertentu, ada kemungkinan besar ini bisa berhasil dan kamu bisa bikin dia balik lagi. Ketiga, ini bakal ngasih kamu perspektif. Saat perasaan terlibat lebih kuat, ini bisa sulit banget buat melihat sesuatu dengan objektif dan jelas. Dengan sedikit ruang dan menjauh dari situasi, kamu bisa benar-benar melihat apa yang salah. Maksudnya tuh gini, kalau sebelumnya nggak berhasil, maka nggak akan berhasil kecuali ada perubahan. Dan perubahan butuh waktu dan kejelasan. Kamu harus tahu apa yang perlu diubah jika ingin melakukan perubahan. Saat putus, biasanya ada alasan yang kelihatan di permukaan. Misalnya putus, karena ingin hal yang berbeda seperti nggak tahu gimana cara komunikasi soal keinginan kita, dan selalu berakhir bertengkar. Dengan menjauh dan punya waktu untuk diri sendiri, ini bakal ngasih kamu kejelasan dan memungkinkan kamu untuk melihat hal-hal yang nggak bisa kamu lihat
saat kepala kamu dipenuhi emosi dan intensitas dari hubungan pada waktu itu. Kamu nggak cuma putus karena bertengkar hebat. Kamu bertengkar hebat karena ada banyak hal yang terjadi di bawah permukaan yang mungkin bahkan kamu nggak sadari. Intinya, ini ngasih kamu kesempatan buat ngevaluasi kembali biar tahu apa itu sebenarnya yang salah atau kurang. Keempat, ini akan membantumu move on. Oke, sabar. Apa yang kamu pikirkan pasti gini. Tapi aku nggak mau move on. Aku mau balikan. Oke, kita paham. Tapi satu-satunya cara buat balikan sekarang adalah dengan mulai proses move on. Seperti kata pepatah, waktu itu menyembuhkan. Ini bukan proses pasif, melainkan proses aktif yang perlu kamu jalani. Kenapa? Karena kalau kamu terlalu fokus buat balikan dan cuma mikirin itu tanpa lihat kemungkinan yang lain, kamu bakal menggantungkan terlalu banyak harga diri kamu ke sana. Dan kalau dia nggak balik, karena alasan apapun, itu bakal lebih menyakitkan buat kamu. Kamu bakal ngerasa efek yang lebih lagi dari putusnya hubungan, dan ini bisa bikin luka mendalam yang bertahan lama, karena kamu mungkin benar-benar menginternalisasi apa artinya kalau dia nggak mau balikan. Apakah itu berarti kamu nggak dicintai, nggak berharga, atau nggak akan pernah punya hubungan yang kamu inginkan lagi? Kamu perlu sampai di titik di mana kamu baik-baik saja kalau balikan sama dia. Dan kalau kamu nonton video ini, jelas banget kalau kamu mau balikan, kan? Ya itu emang tujuan kamu sekarang. Tapi kamu harus baik-baik saja kalau itu nggak terjadi. Kamu nggak bisa melihat ini sebagai, kalau aku nggak balikan, aku nggak bisa hidup. Aku bakal mati sekarang juga karena nggak bisa balikan. Ini adalah pola pikir yang buruk, nggak sehat dan toksik, dan bukan tempat yang pas buat kamu. Kamu perlu menempatkan pikiranmu di tempat yang kuat, solid, dan sehat. Selain itu, kamu mungkin bakal menemukan hal-hal yang mengejutkan kamu. Kamu mungkin sadar kalau sebenarnya nggak ingin bersama orang seperti dia, dan merasa dia nggak memperlakukan kamu dengan baik dalam hubungan. Setelah kamu menjauh dari drama dan intensitas semua itu, kamu mungkin akan melihat hal-hal yang mengejutkan kamu yang nggak bisa kamu lihat sebelumnya. Itulah kenapa penting untuk fokus untuk move on daripada balikan. Kelima, ini akan membuat dia bertanya-tanya. Kalau dia nggak dengar kabar dari kamu dan kamu nggak merespons, dia bakal bertanya-tanya kenapa. Pikiran dia bakal lari ke hal-hal yang paling buruk. Karena itulah yang biasa dilakukan pikiran manusia. Dia bakal mikir, ya ampun, dia udah nemuin orang baru. Nggak bisa dipercaya dia udah nemuin orang baru. Atau, dia udah move on. Nggak bisa dipercaya dia udah move on. Aku masih sakit hati. Aku masih mikirin dia. Dan dia udah move on. Pikiran dia bakal ke sana. Pada saat kayak gini, dia bakal mulai mikirin semua hal yang bikin kamu begitu luar biasa dan semua alasan kenapa dia suka sama kamu. Dan mungkin dia bakal mulai nyesel dengan keputusannya. Ini bakal bikin dia semakin menginginkan kamu saat kamu gak ada di sana. Dia bakal bikin narasi sendiri dan ngisi kekosongan, mungkin membayangkan skenario terburuk. Karena itulah yang orang biasanya lakukan dalam situasi kayak gini. Pernah dengar kan? Kita nggak pernah tahu nilai sebenarnya dari sesuatu sampai kita kehilangannya. Jadi saat kamu ikuti aturan no contact dan kamu nggak ada di sana lagi, dia bakal mulai menghargai kamu lebih dari saat sebelumnya. Alasan berikutnya, kamu menghindari siklus putus nyambung yang nggak ada habisnya. Kita semua pasti kenal seseorang yang pernah ada dalam hubungan seperti ini. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, mereka balikan, lalu putus lagi, balikan lagi, dan begitu seterusnya. Alasan ini terjadi karena mereka nggak mengikuti aturan no contact. Sebaliknya, mereka putus karena hubungan yang buruk, banyak masalah, lalu merindukan satu sama lain, dan ada yang mulai menghubungi. Mereka berpikir, apa salahnya kalau kita ketemu buat ngobrol bareng? Nggak masalah kan? Lalu mereka merasa senang bisa bareng lagi, dan nggak mau repot cari orang baru. Rasanya nyaman dan mudah. Jadilah mereka balikan. Padahal masalahnya belum ada yang terselesaikan, dan mereka nggak bekerja pada diri masing-masing. Akhirnya, mereka putus lagi. Beberapa hari berlalu, mereka merasa kesepian dan saling menghubungi. Lalu siklus ini terus berlanjut. Ini nggak sehat, buang-buang waktu. Dan kamu bisa habiskan bertahun-tahun melakukan ini tanpa berpikir. Kamu hanya bilang, aku cuma ikutin kata hati. Mengikuti kata hati.
Tapi akhirnya kamu kembali ke orang ini berkali-kali tanpa hasil. 5 tahun berlalu dan kamu masih berada di tempat yang sama. Siapa yang mau punya waktu hanya untuk disia-siakan seperti itu? Nggak ada, kan? Kamu butuh jeda yang bersih, proses, move on, kembali ke diri sendiri, dan mendapatkan kejelasan. Kamu nggak akan sampai ke sana dengan terus-menerus bertemu dan putus lagi. Ini pola yang toksik dan nggak sehat. Jadi, kalau itu yang kamu lakukan, berhentilah sekarang. Ketujuh, ini memberi kesempatan untuk menata hidupmu kembali. Hampir semua orang dalam hubungan pasti mengalaminya. Nggak bisa dihindari, hal-hal yang dulu mengisi kita seringkali terabaikan. Kita jadi nggak punya banyak waktu untuk teman, hobi, atau hidup yang seimbang seperti dulu. Sebelumnya, kita mengandalkan diri sendiri untuk merasa baik, dicintai, dan merasa hidup kita bermakna. Namun setelah ada orang lain, kita cenderung terlalu mengandalkannya. Meskipun ini alami dan sering terjadi, bukan berarti itu hal yang paling sehat. Kemungkinan besar, kamu kehilangan banyak bagian dari diri kamu sendiri. Mungkin kamu membiarkan banyak hal yang dulu membuatmu merasa baik, terabaikan. Saatnya untuk fokus membangun kembali hidupmu dan kembali ke tempat di mana kamu merasa baik dengan dirimu sendiri. Intinya, kamu perlu menghabiskan waktu untuk memperbaiki hubungan dengan diri sendiri sebelum fokus memperbaiki hubungan dengan dia. Oke, lanjut. Kamu perlu ingat bahwa kamu bisa hidup tanpanya. Hubungan bisa menciptakan tingkat ketergantungan emosional tertentu, dan ini bervariasi tergantung tingkat keparahan. Jika kamu sangat bergantung secara emosional padanya, sehingga kehilangan dia terasa seperti kehilangan sebagian dirimu, kamu terlalu bergantung padanya. Kamu perlu kembali ke diri sendiri, belajar mencintai diri sendiri, dan memenuhi kebutuhan emosionalmu tanpa bergantung pada orang lain. Jujur saja, kamu nggak akan tahu kalau kamu bisa hidup tanpanya, sampai kamu benar-benar hidup tanpanya. Ini bermanfaat banget bisa kembali ke diri sendiri dan merasa baik di luar hubungan ini. Menjadi mandiri, percaya diri, dan bisa diandalkan itu keren banget. Kemungkinan besar, mantanmu belum melihat sisi ini dari kamu dalam waktu yang lama. Begitu kamu sampai di titik itu, dia akan menyadarinya. Meskipun kamu nggak ada dalam hidupnya, entah bagaimana dia akan mengetahuinya. Ini bakal membuat dia melihat kamu dalam cahaya yang berbeda dan menyadari, wow, dia benar-benar wanita atau pria yang hebat. Dan aku nggak seharusnya membiarkannya pergi. Oke, terakhir dan nggak kalah penting, ini memberi dia ruang untuk merindukanmu. Alasan utama kenapa aturan no contact berhasil adalah karena ini memberi dia ruang untuk merindukanmu. Dia hanya bisa merasakan sakitnya kehilanganmu kalau kamu benar-benar tidak ada. Itulah kenapa penting banget untuk menjauhkan diri. Dan di banyak video kita terus menekankan ini, karena banyak banget orang yang terjebak dalam perangkap ini. Nggak bermaksud menghakimi, karena semua orang pernah melakukan kesalahan yang sama di masa lalu. Ketika mantanmu menghubungi, rasanya kamu ingin segera bertemu karena kamu merindukannya. Dia adalah satu-satunya yang ada dalam pikiranmu. Tapi itu bukan cara untuk mendapatkan dia kembali. Sebenarnya, aturan no contact adalah tentang dirimu, tentang menyambungkan kembali siapa dirimu sebenarnya. Tapi sebagai efek sampingnya, ini akan membuat dia merindukanmu. Ini akan membuat dia memikirkanmu lebih sering dan mempertimbangkan apakah dia ingin kembali menjalin hubungan denganmu. Dan kemungkinan besar jawabannya adalah iya. Jadi, ketika kamu nggak ada, dia akan melihatmu dalam cahaya itu dan mungkin melupakan semua hal buruk yang menyebabkan akhir dari hubungan tersebut. Tapi, poin penting yang harus disebutkan di sini adalah kamu mungkin juga akan melakukan hal yang sama ketika kamu jauh darinya. Kamu harus benar-benar melihat segala sesuatunya dengan kacamata realistis. Ketika sebuah hubungan berakhir, semua alasan yang menyebabkan akhir itu masih ada. Masalah tersebut nggak akan langsung memperbaiki diri hanya karena kalian saling merindukan dan masih saling mencintai. Cinta nggak selalu cukup. Kita harus bekerja pada diri sendiri dan masalah kita. Karena kalau tidak, masalah tersebut akan selalu ada dan nggak akan pergi begitu saja. Kamu harus memutuskan apakah masalah ini adalah sesuatu yang bisa kamu terima atau enggak. Kalau bisa menghadapinya, dan masalahnya nggak begitu besar, sehingga kamu bisa menanganinya, itu bagus.
Tapi kalau itu adalah sesuatu yang nggak bisa kamu hadapi, maka kamu benar-benar perlu bertanya pada diri sendiri, kenapa kamu ingin berada dalam hubungan seperti ini? Mengalami siklus putus nyambung selama bertahun-tahun adalah sesuatu yang nggak diinginkan oleh siapapun. Semua dari kita telah melihat banyak orang dalam situasi itu, dan biasanya itu nggak berakhir baik. Jarang ada akhir yang bahagia setelah jalan panjang yang menyiksa. Untuk balikan dan putus lagi, kamu nggak mau itu terjadi padamu, kan? Masa no contact memberi kamu perspektif dan kejelasan. Dan kedua hal ini memberi kamu kekuatan. Memberimu kekuatan untuk memilih apakah ini adalah orang yang benar-benar kamu inginkan atau enggak. Mungkin kamu dan mantanmu akan kembali bersama, mungkin enggak. Tapi apapun yang terjadi, kalau kamu mengikuti aturan no contact dengan benar, itu akan menempatkan kamu dalam kondisi mental yang jauh lebih baik. Baik untuk balikan dan memiliki hubungan yang sehat, atau untuk move on ke seseorang yang lebih cocok untukmu. Oke, itu aja untuk hari ini. Kalau suka sama videonya, klik tombol like-nya. Terima kasih, dan bye-bye.